Salam sehat teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan mencoba berbincang-bincang suatu kasus yang terjadi di negeri kita ini, yaitu kasus bom gereja Katedral Makassar dan juga kasus bom yang terjadi di markas besar Polri. Di sini kami akan mencoba mengulas apa yang kami ketahui tentang peristiwa ini. Di sini saya tidak sendirian, ada teman kita berempat. Yang di sana Julia, baru Derita, di sini ada Jian dan Jenny. Selamat datang teman-teman. Kita akan mencoba berdiskusi di sini. Kita tahu ya, kasus ini sudah viral di kalangan kita di negeri kita ini. Kita akan mencoba berbincang dan saya akan memberikan suatu pertanyaan yang bisa membuka wawasan kita atau kita bersharing tentang kasus ini. Teman-teman, kita tahu kasus ini dan apa sih penyebab kasus ini terjadi dan juga dampaknya bagi korban yang terkena bom. Ya, menurut saya penyebabnya itu ya karena adanya rusuk sakit hati, sehingga dampak bagi yang nggak tahu apa-apa jadi korban. Tapi kalau menurut saya, dari penilaian saya ini, tersangka yang pelaku ini sebenarnya disebabkan karena kurangnya pemahaman yang baik. Dalam artian dia mengikuti doktrin yang salah atau bergaul dengan seseorang yang salah atau mudah dipengaruhi. Umpamanya ini, mungkin ada seorang teroris yang lain itu mengajak mereka dengan menyamar jadi orang biasa, atau serta mungkin mengajak secara perlahan tentang ajaran-ajaran yang dilakukan oleh teroris tersebut, tapi dengan cara yang baik dan perlahan-lahan gitu lah. Tapi yang tersangka tadi mungkin percaya gitu akan kata-kata orang lain hingga dia sendiri terjerumus dalam doktrin teroris itu tersebut, karena mungkin pemahaman atau penilaian dia kurang gitu. Apalagi teroris yang mengebom gereja di Makassar ini, gereja katedral di Makassar ini masih tergolong muda gitu loh, masih 20-an, apalagi istrinya masih hamil itu 4 bulan. Coba dipikirkan gimana coba mereka bisa mau melakukan itu. Coba apa ada dampak lain gitu atau pengaruh dari orang lain? Kadang saya juga masih bertanda tanya, apa iya mereka mau melakukannya gitu aja tanpa adanya sebuah janji, atau ya bisa lah dibilang atau ada iming-iming atau gimana ya, kayak ajaran-ajaran tersebut Suatu janji begitu ya? iya, suatu janji atau yang ada yang diharapkan atau imbalannya gitu. Imbalan dari perbuatan dia. Iya, imbalan dari perbuatan dia itu. Ada juga sih, saya dengar dari Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Hari Purwanto, dia bilang kasus ini tuh penyebabnya salah satunya juga gara-gara rasa balas dendam sama kelompok jamaah Kasrut Daulah gitu kan. Sama kayak dibilang Juli tadi juga, pelaku dari kasus ini kan berumur 20-an, termasuk generasi muda, jadi masih banyak pemahaman yang salah, terus terlalu cepat, informasinya itu kayak terlalu apa ya, nggak disaring gitu dulu, langsung Tidak kritis ya, tidak kritis nggak jalan. dan proses informasi sehingga membuat pemahaman yang salah. Ya, Tapi ada juga yang bilang karena mereka percaya dengan adanya kematian syahid. Kematian syahid itu kayak
mati dalam berperang dengan memperjuangkan sesuatu. Jadi mereka percaya akan ajaran itu, makanya mereka berbuat seperti itu. Tapi setelah pengeboman yang terjadi di gereja katedral di Makassar, kan itu tanggal 28 bulan 3 tahun 2021, dan setelah 3 hari dari pengeboman gereja katedral di Makassar, ternyata ada kelompok teroris lagi, seorang perempuan datang ke Mabes Polri sebagai upaya penyerangan mereka gitu kan. Tapi sebelumnya mungkin belum dicurigai gitu, karena dia datang seperti biasa, tahu-tahu dia melakukan penyerangan dengan mengeluarkan senjata gitu ke para aparat yang sedang berjaga. Dan salah satunya setelah penyerangan tersebut kan dia juga ditembak gitu, karena dia melakukan perlawanan dan hingga dia sendiri pun gimana ya, tewas di tempat. Tapi sebelum dia ditembak, dia udah nembakin 6 tembakan. Makanya dia di situ dia dibilang teroris, terus langsung ditembak mereka. Tapi sih menurut gue ini ada hubungannya sih, hubungan antara kasus yang di katedral. Mungkin mereka saling berkomunikasi atau untuk unsur balas dendam lainnya gitu, karena kelompok anggota mereka udah iya. Ya, emang katanya juga ini berkaitan, dua kasus ini berkaitan karena masing-masing pelaku itu ditemukan meninggalkan surat wasiat. Nah, jadi surat wasiatnya itu isinya mirip sama, jadi ini dianggap kasus yang berkaitan gitu. Berarti kasus yang di katedral di Makassar dan di markas besar Polri itu suatu kasus yang ada kaitan. Kalau menurut saya pasti ada, karena kelompok teroris itu kan mereka memang mempunyai organisasi khusus gitu, dan pasti saling berkomunikasi, walaupun di mana mereka berada pasti saling berkomunikasi. Dan menariknya, waktu sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut, tindakan terorisme atau tindakan penyerangan atau pengeboman itu, mereka menjauhi keluarga mereka gitu, menutup semua kontak dengan keluarga, teman dekat, dan rekan-rekannya. Kan tadi juga berkaitan, terus ninggalin surat. Isi suratnya itu juga sama, isinya itu kayak permintaan maaf kepada orang tua. Kan tadi mereka jauhin orang tuanya dulu kan, terus ada permintaan maafnya, terus juga pesan kepada keluarga supaya nggak ninggalin sholat, dan ada juga pesan kepada keluarga supaya nggak ikut melakukan peminjaman di bank karena mereka anggap itu riba. Jadi berkaitan, isinya sama. Kita tahu bahwa tidak begitu saja ya, tapi ada korban di dalamnya. Berapa korban yang kena kasus ini? Ya, di berbagai sumber-sumber ya ada 20 korban yang terkena. 16 orang itu luka ringan, dan 4 korban lagi katanya sih luka parah. Tapi itu masih bersyukur karena pengeboman itu dapat dihadang oleh penjaga. Ya. Kenapa? Pada saat tersangka teroris ini mau masuk ke gereja, ternyata para penjaga sudah mencurigai mereka. Jadi masih sempat dihadang oleh para penjaga dan para jemaat-jemaat yang mungkin baru datang gitu. Baru peledakan ini terjadi bukan di dalam gereja, melainkan di pintu gerbang gereja. Jadi kalau aja tadi dia masuk ke dalam gereja, mungkin korban akan jauh lebih banyak, bahkan gereja juga bisa hancur gitu. Dan bersyukurnya mereka hanya meledakkan bom itu di luar, hanya di depan gerbang itu aja. Ya dampaknya itu korbannya para jemaat yang baru datang atau gimana, dan juga yang pasti penjaga juga kena. Tapi di situ satpamnya yang parah ya, karena kan di depan gerbang. Ya mungkin Iya, karena dia orang itu luka parah itu pasti sama. Iya, karena kan menjaga, menghalau mereka, dan bom itu kan mungkin pakai waktu, mungkin ketika waktunya habis dia meledak di depan gitu. Kalau untuk di Mabes Polri sendiri nggak ada korban, karena begitu dia mau melakukan penyerangan Langsung ditembak.
polisi langsung bersiaga gitu. Jadi makanya pada saat dia menyerang, polisi juga tanpa sengaja melepas tembak dan nahasnya ya si tersangka meninggal di tempat. Ya, dari kasus ini kita belajar ya bahwa seorang yang mau menyembah Tuhannya juga tidak aman, begitu tidak aman. Ada saja gangguan dari luar. Mungkin ini pertanyaan terakhir bagi kita sebagai kita kaum milenial, karena juga ada seorang yang pelakunya ini anak muda 25 tahun. Kita sebagai kaum milenial, apa yang bisa kita buat? Tindakannya ya. Ya, tindakan kita atau apa Yang harus saran dilakukan. atau pendapat kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita utarakan supaya kasus ini tidak terulang atau kasus ini berkurang begitulah, dan juga membuka wawasan kepada semua orang bahwa kita bersabar. Berarti cara mengatasinya lah ya. Kalau menurut saya sih, yang pertama itu lingkungan. Lingkungan, bagaimana lingkungan kita tempat tinggal, apakah ada mencurigakan atau tidak. Yang kedua, pergaulan. Kadang kita bisa salah jalan juga melalui pergaulan. Kenapa? Kalau kita orang yang mudah dipengaruhi, pasti kita juga akan terjerumus. Jadi kita harus bisa memilah-milah pergaulan dan harus bisa tinggal di lingkungan yang baik. Dan yang pastinya kita harus memilah-milah informasi yang ada gitu. Yaitu kalau kita memang orang beragama, kita ikutilah ajaran agama kita. Jika Kristen ya ke gereja, ya kalau agama lain mungkin ada tempat ibadahnya sendiri kan, kita ikut ajaran agama kita tersendiri atau melakukan hal-hal baik gitulah. Kalau saya sendiri ya, hal yang bisa kita lakukan ya, kita ada berbahasa yang mengatakan jika kamu mau mengubah dunia, ubahlah dari dirimu sendiri. Yang bisa kita praktekkan bahwa kita perbedaan itu suatu kekayaan. Yang kita praktekkan bahwa kita saling menjaga, kita saling mengasihi dan memberikan kebebasan. Kebebasan ini bukan kebebasan yang suka-suka begitu, tapi kebebasan bahwa Positif ya. ya, bahwa apa yang saya yakini ya, bisa saya luangkan dengan apa yang saya percayai. Ada juga sih, kalau menurut teman-teman nih ya, kan pelaku dari bom ini dia menggunakan baju yang tertutup gitu kan, pakai hijab, pakai cadar. Itu kan kayak melambangkan teman kita yang beragama muslim gitu kan. Dan jadi karena banyak pelaku yang menggunakan pakaian seperti itu, seringkali teman-teman kita yang muslim ini juga dianggap memiliki pemikiran yang sama dengan pelaku teroris ini juga. Jadi menurut saya kita juga sebagai generasi muda nggak boleh langsung menyimpulkan seorang manusia gitu dari cara dia berpakaian, dari agamanya gitu. Dan memang ya, sering saya sendiri ya temui bahwa kalau dia seorang Islam pasti cenderung pikirannya bahwa dia teroris, dia adalah, karena kebanyakan teroris ya,
agama Islam. Jadi hal itu jadi tertanam ke orang lain bahwa yang agama Islam itu teroris. Nah itu yang nggak boleh. Tapi faktanya rekan-rekan kita yang beragama Muslim tersebut bahkan membenci teroris, bahkan mereka mengutuk keras aksi teroris itu. Ya, jadi kita bisa berpikir, sedangkan mereka aja diajarin gitu, karena mereka juga bilang kan, kita harus saling menghargai dan mereka diajarin untuk saling menerima satu sama lain. Tapi kenapa teroris ini kok malah membenci orang-orang lain dengan berkedok dengan memakai pakaian mereka gitu. Jadi kita juga harus bisa menyimpulkan bahwasanya teroris ini adalah jalan yang salah, karena nggak mungkin teman-teman kita itu melakukan seperti itu. Masa mereka mengutuk agamanya sendiri, kan nggak mungkin juga kita kutuk agama kita sendiri kalau nggak tanpa sebab. Berarti menurut saya juga nih, teroris ini ibarat ajaran sesat. Karena apa? Karena masa dengan menghilangkan nyawa seseorang mereka berpikir bisa masuk ke surga gitu. Apalagi dampak dari mereka ini berpengaruh di lingkungan sosial, di psikologi sosial itu pasti ada gitu kan. Di lingkungan sosial pasti korban-korban dari pengeboman itu pasti memiliki trauma terhadap apa yang terjadi. Misalnya gini, pengeboman di gereja, dan sempat juga kemarin ada pengeboman juga di vihara. Jadi pengeboman yang terjadi di tempat-tempat ibadah itu memiliki trauma gitu loh para jemaatnya. Kenapa? Mereka akan berpikir gini, jika nanti mereka datang beribadah, pasti nanti takutnya mereka nanti dibom lagi, takutnya nanti ada ditembak atau dari mana gitu lah. Jadi mereka lebih merasa ibarat jadi lebih waspada atau takut gitu. Jadi pemikiran mereka jadi tertanam di mana juga jika mereka terluka pasti ada namanya trauma fisik gitu loh. Apalagi anak-anak kan kalau kena tadi, aduh kan bisa bahaya ke psikologi anak tersebut gitu loh. Jadi pengaruh terhadap lingkungan sosial itu memang sangat berpengaruh, terutama mental bagi para korban ya. Menurut saya itu sangat berpengaruh bagi mental para korban, karena pasti mereka mulai dari situ nggak akan percaya lagi dengan hal sana sini dan lebih menutup diri. Itu dampak yang menurut saya terjadi di lingkungan sosial ini. Juga mental mereka ya, sangat dipengaruhi karena mungkin mereka berpikir bahwa di gereja itu pasti ada ancaman gitu. Iya. Pasti karena kasus ini, kalau di gereja mereka pasti akan ada ketakutan, ada keraguan-keraguan yang membuat mereka takut dan tidak bebas begitulah. Iya. Seperti Diawasi. Nggak nyaman. Nggak nyaman. tidak nyaman ada. Bahkan contohnya aja, jika kita dikejar anjing aja nih ya, sekali aja kita dikejar anjing, pasti kan langsung kita takut sama anjing itu. Nanti kalau aku lewat di situ, pasti nanti aku dikejar. Padahal anjing itu dikurung. Anjing itu dikurung, tapi kita masih bisa takut gitu, hanya dengar suara gonggongannya aja. Kita bisa takut hanya karena kita sekali dikejar. Tapi apalagi yang dibom ini loh, di gereja dibom, pastilah mental mereka betul-betul terguncang. Apalagi yang menjadi korban jelas-jelas saksi mata atau yang terkena dampak dari bom itu tadi. Ya, saudara-saudari, ada suatu pendapat? Itulah pentingnya lingkungan sosial. Ya teman-teman, terima kasih atas pembahasan yang kita lakukan saat ini. Ya, para pendengar, kesimpulan dari saya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang ketergantungan satu sama lain. Ada pepatah mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri seperti suatu pulau. Demikian dengan kita, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga pembahasan kami ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kehidupan sosial kita masing-masing. Terima kasih. Oke.